Sebelumnya pernah operasi iga, mau revisi iga lagi bisa. Saya tanah di tempat yang sama. Cuma nanti ngambilnya turun satu. Untuk wajah kurang simetris, nah harus datang kita lihat dulu ya. Hari kemarin saya ada operasi iga 2. Hari ini saya operasi iga 2. Ini hampir setiap hari operasi iga 2. Breast juga gitu. Breast lagi banyak banget ya. Operasi breast di Beautiful tuh lagi banyak banget karena ya mungkin karena baru kita satu-satunya yang bisa ngerjain breast augmentation dengan dual plane dengan pakai internal bra. Jadi yang implannya nggak gampang turun, ketahan dia ya. Bentuknya jadi bagus banget memang ya. Terus nggak pakai drain, bisa langsung aktivitas, nyeri minimal gitu, bengkak minimal banget, jadi langsung kayak kelihatan bentuk bagus gitu. Keren deh ya. Dia tuh namanya breast augmentation dual plane dengan internal bra fixation. Teknik operasi beda banget sama yang dulu ya. Operasinya kira-kira sekitar 45 menit sejam lah ya. Langsung pulang, nggak pakai bebet-bebet tebal, cuma pakai bra operasi doang, langsung aktivitas. Oke, dari Lucia ada 2 pertanyaan. Kandungan aktif di krim malam, pemakaman apa sih ini? Tahu deh. Kandungan aktif di krim malam itu beda-beda, tergantung Anda dapatnya apa, siapa yang ngasih gitu. Saya nggak tahu ya. Jadi tanya sama yang ngasih gitu. Si perak saya juga nggak tahu. Saya bukan doktif. Bawa barang ngasih ntar saya liatin gitu. Olaf tuh lagi main tuh. Ntar kalau lewat saya lewatin ya. Nih Beb, ini Aisyah, dipanasin buat kamu 1. Masa aku tahu ini cuma nyicip doang. Kulit saya kombinasi jerawat on and off terus. BIH, PIE susah hilang. Makanya sudah klinik. Saya tuh nggak pernah bilang semua masalah bisa beres sama skincare basic ya. Saya bilang semuanya pasti perlu skincare basic, tapi nggak semuanya cukup itu doang gitu. Gitu loh kalimatnya. Ya silakan ke Beautiful ya. Bisa, insya Allah bisa diberesin itu. Nggak ada yang nggak bisa. Hidupin orang mati aja nggak bisa. Yang lain semua ada obatnya. Kata Al-Quran begitu, bukan kata saya ya. Di Al-Quran dibilang semua penyakit ada obatnya. Nah kalau belum ketemu obatnya kita aja belum nemu ya. Tapi ada. Saya pengen beli produk Youth, tapi 1 produk dulu. Kenapa gitu Anda harus milih-milih? Sabun atau moisturizer, sunscreen dulu. Sunscreen. Yang bedain operasi di Indo sama Korea apa? Aduh. Di Indo dikerjain di sini, Korea dikerjain di sana. Dokternya beda, ilmunya sama. Tapi nggak usah di Indo Korea, di Indo sesama Indo aja setiap dokter bisa beda-beda teknik yang dipakai gitu. Jadi Anda pilih aja mana yang Anda suka, taste-nya, teknik operasinya dan lain-lain ya. Kalau masalah harga tergantung kemana. Di Korea yang murah ada, yang sedang ada, yang mahal banget ada, yang mahal aja juga ada. Sama di Indonesia juga begitu. Jadi nggak bisa dibandingin. Kadang-kadang saya sering ngeliat ya, ada komentar gini, wah masa murahan di Korea daripada di Jakarta gitu misalnya gitu ya. Ya tergantung Anda kemana di Koreanya. Kalau di Korea ke klinik yang top level, setahu saya sih mahal-mahal sana ya. Tapi kalau ke klinik yang biasa-biasa, mungkin yang baru-baru start, ya mungkin lebih murah gitu. Mungkin, saya nggak tahu juga sih. Tapi kalau saya kan kenal beberapa teman-teman dokter Korea, ada kita di satu perhimpunan. Itu setahu saya harga mereka cukup mahal sih ya. Cukup mahal-mahal gitu. Maunya saya segitu jualannya, tapi nggak tega gitu. Di klinik teman saya di Korea, sama di Thailand, facelift itu di plain facelift itu bisa 500-600 juta harganya. Operasi Rhino Iga ya, malah dia mix sama tulang sama implan. Tulang iganya di sini, implan di sini. Itu dia bisa sekitar 200-200an gitu ya. Kalau yang koreksi bisa 400-500 koreksi, mahal banget gitu. Sekarang pada muka tergantung gede areanya sama kedalamannya.
datang deh, harus periksa dulu ya, jangan tebak-tebak buah manggis. Untuk mata turun operasi, nggak ada cara lain. Botox di bagian leher aman nggak aman? Jadi buat ngilangin kerutan-kerutan sih bisa kok, nggak apa-apa. Santet lasma di kelopak bisa dioperasi nggak bisa? Di semua cabang saya bisa, kesana aja. Di seluruh cabang Beautiful bisa ngerjain. Semua dokter itu jago-jago udah bisa tuh, ya kesana deh. Mau review pemakaian body shower Beautiful Good, bener-bener bikin lembab. Apakah memang tidak banyak busa ya? Betul. Jadi kita terinspirasi dengan ada salah satu produk. Jadi gini, dulu tuh saya sama dokter Arti sama istri saya tuh sempat beli body shower ya, sabun buat badan di luar. Begitu kita coba pakai tuh enak banget. Kok enak banget ya? Di kulit lembut, udah gitu dia bukan model yang banyak busanya. Ya. Ternyata memang sabun yang mahal tuh gak banyak busa. Yang murah yang banyak busa ya. Buat nutupin tekstur. Jadi biar Anda gak bisa ngenilai. Nah jadi kalau sabun yang mahal tuh memang gak ada busanya. Pakai tuh enak banget. Nah dari situ kita terinspirasi, kita bikin yuk yang kayak gini, yang teksturnya lembut, ke kulit jadi lembut, wanginya enak gitu. Makanya cobain deh. Buat yang belum pernah pakai Git itu istimewa sih menurut saya. Anda cobain, Anda kalau udah pakai Git pasti jadi malas pakai yang lain. Dari baunya, dari teksturnya, dan harganya nggak murah tapi nggak yang mahal-mahal amat juga gitu ya. Banyak pasien-pasien saya di Beautiful itu yang udah biasa pakai skincare, body care yang harga jutaan bahkan puluhan juta ya. Begitu mereka pakai gitu kan jadi murah kesannya ya. Itu tapi buat yang biasa pakai skincare yang paket 300.000 ke Git mungkin agak kaget gitu. Karena Git itu paketnya itu kalau harga resminya itu sekitar 1,3 satu set, itu udah semuanya. Terus dengan body shower segala macam yang nambahlah sekitar beberapa ratus ribu lagi gitu. Nah itu buat orang yang biasa pakai skincare 300 ribuan mungkin kaget gitu. Tapi buat yang udah biasa pakai jutaan dapat harga Git itu pasti ngerasa loh ini murah banget dengan kualitas nggak kalah, bahkan even better menurut saya dari yang harga puluhan juta. Adalah beberapa brand yang saya pernah cobain, berani diadu lah pokoknya ya. Cobain deh ya. Jadi Git itu selain kolagen, kita punya skincare lengkap, sabun, moisturizer, vitamin C, sunblock, retinol, krim malam ya. Terus sama kita punya body shower buat sabun mandi, sama body lotion buat badan itu juga enak, cobain deh. Ya, harganya make sense. Saya nggak bilang murah amat, tapi bukan yang kemahalan gitu. Cocok lah, sesuai ingredient yang dipakai. Di Bandung ada dokter Ali sama dokter Sandi ke sana. Itu andalan saya tuh. Anda udah bisa operasi apa aja di sana. Terbaik pokoknya. Ya sesekali saya main ke Bandung 2-3 bulan sekali gitu. Anestesia tidur dan total itu sama nggak? Beda lah, beda banget. Kalau bius umum, ya bius total itu fungsi jantung paru Anda diambil alih sama mesin. Kalau bius sedasi ringan, ya, itu Anda masih nafas spontan gitu, bisa dibangunin kapanpun selesai gitu. Beruntusan ya silakan datang. Saya tuh udah tahu kalau pasien dengan riwayat beruntusan ini sering ya gini. Sering dan ini sering skip sama yang menghandle. Kalau Anda dapat krim malam racikan yang biasanya suka mengandung kortikosteroid, terus dikasih dalam jangka waktu yang lama, Anda tahu nggak apa yang terjadi? Jadi harusnya cuma boleh pakai 2 minggu 3 minggu nih. Terus Anda pakai bertahun-tahun. Ada yang pasien saya tuh sampai 20 tahun loh pakai kortikosteroid. Itu saya nggak ngerti sih. Alasan dokter yang ngasih itu apa dan kok begitu gitu, harusnya nggak boleh ya, non stop loh ya. Itu begitu Anda stop kortikosteroid yang terjadi apa? Mau Anda pakai skincare apapun setelah itu, apapun mereknya, mau yang super mahal, mau dari surga sekalipun gitu ya, kalau Anda stop kortikosteroid yang terjadi apa? Beruntusan, pasti dia akan flare up dulu, pasti. Nah sering orang nyangka ya, gara-gara ganti skincare jadi flare up, skincare yang barunya nggak cocok. Salah ya. Flare up atau beruntusan atau dan lain-lainnya itu reaksi yang timbul itu gara-gara stop yang si kortikosteroid itu, dan itu pasti akan terjadi. Jadi ya udah lewatin aja fase itu sambil pelan-pelan dibenerin skin barriernya. Nah kenapa? Karena pada penggunaan kortikosteroid yang terjadi apa?
Ya satu, Anda dibikin tergantung sama kortikosteroid ya. Yang kedua, kulit jadi menipis, ada thinning effect, dan itu parah sih thinning effectnya. Muka sampai kayak udang rebus tuh. Terus banyak telangiektasis, pembuluh darah halus, dan kadang-kadang juga ada bulu-bulu halusnya juga. Terus sering jerawat muncul, hilang, timbul daerah mulut, sampai akhirnya di sini agak gelap, ada kayak bayangan jenggot kumis gelap gitu ya. Itu kortikosteroid banget, kulit jadi oversensitif, kerasa kayak ketarik, stretch kenceng gitu. Itu khas banget kortikosteroid ya. Pakai apapun salah, beruntusan nggak karu-karuan. Nah, hilang kalau pakai itu lagi. Nah, nggak bener, tapi itu nggak bener, jangan gitu ya. So sekali lagi saya mengimbau, wahai teman-teman di luar sana yang menggunakan kortikosteroid untuk pasiennya, tolong diawasin betul penggunaannya, jangan berkepanjangan dan jangan kelebihan. Karena saya pernah dengar cerita dari satu pasien yang cerita dia pakai steroid sampai hampir 20 tahun. Terus saya tanya, Bu, harusnya kan dosisnya di tapering out, dikurang-kurangin gitu. Oh enggak dok, ini saya malah kata dokternya dosisnya mau dinaikin karena yang lama udah nggak efektif. Jeder. Saya nggak ngerti itu. Apa pasiennya salah cerita, apa memang benar begitu, saya nggak ngerti deh. Tapi memang lihat tampil muka pasien kasihan, udah parah banget, tipis banget ya. Dan kalau udah tipis gitu pasti flek melasma nggak karu-karuan. Gitu, oke, baiklah. So sekali lagi, kalau udah kayak gitu perbaiki skin barrier. Selama skin barrier belum beres akan terus beruntusan. Dan pasien tuh jadi takut pindah ke skincare yang baru karena ngerasa yang baru itu yang bikin beruntusan. Salah. Beruntusan dan semua reaksi timbul gara-gara kortikosteroidnya di stop. Tapi harus di stop ya. Idealnya nyetop kortikosteroid itu gradually, bertahap. Minggu ini jadi 3 kali seminggu, minggu depan jadi 2 kali, minggu depannya jadi seminggu sekali, akhirnya stop gitu. Tapi kalau Anda udah pakai berpuluh-puluh tahun, udah stop aja, nggak ada gunanya. Ya, mau di gradually juga tetap akan ada efeknya gitu. Hilangkan bekas luka bakar tergantung grade-nya. Jadi harus datang diperiksa dulu. Bekas jahitan menonjol kecelakaan, datang diperiksa dulu. Kalau perlu dipotong, jahit ulang. Pakai skincare kit, apakah perlu konsul? Nggak konsul ke dokter apa bisa? Ya bisa aja. Ya karena itu sebenarnya basic skincare kok, Anda bisa pakai kapanpun dengan bukan obat gitu. Basic skincare itu face wash, mau sama sunscreen, betul. Tim nganut basic skincare yang sama penting skin barrier dari Dokter Tembi, mantap. Mudah-mudahan Anda baik-baik aja ya. Surga, dapat aja bahasa cerdasnya dok. Apa tuh? Kalau skincare untuk melasma, produk apa ya dok? Saya pakai Motiva kebanyakan ya. Kalau buat breast, makanya harganya segitu tuh. Jerawat di dagu. Beb, jangan lupa ingetin si Lukman. Iya. Angin. Sering jerawat di dagu terus, solusinya apa? Nah itu coba cek, jangan-jangan tuh efek kortikosteroidnya tuh, dermatitis perioral tuh, ya. Mampir deh. Terima kasih atas edukasinya untuk basic skincare yang saya lakukan kurang lebih 2 bulan. Alhasil mukaku bagus, kulit terlihat lebih sehat, nggak perlu aneh-aneh lagi sekarang. Nah, tinggal dipertahanin, nanti kalau skincare Anda udah sehat, kulitnya udah bagus, Anda boleh balik laser 2 bulan sekali, 3 bulan sekali gitu ya. Nanti 3 bulan ini laser, ntar 3 bulan lagi mau gantiin di peeling biar lebih kinclong, boleh. Tapi cukup per 2 atau 3 bulan sekali, jangan setiap bulan dihajar semuanya, jangan ya. Tapi sekarang 6 bulan ke depan perbaiki dulu skin barriernya ya. Stay di basic skincare sama istirahatin dulu kulitnya. Vitiligo bisa hilang total? I don't think so ya. Giat bisa buat muka beruntusan gak dok? Nah kan tadi saya udah jelasin ya. Ya beruntusannya itu gara-gara apa? Saya udah jelasin, kemungkinan besar ya gitu. Tapi ya idealnya datang diperiksa dulu. Breast augmentasi bius tidur aja cukup, gak perlu bius umum. Bekas jerawat apakah cukup pakai serum? Tergantung, harus datang dilihat dulu. Nggak semuanya bisa diobatin dengan cara semudah itu. Gimana mau nilai orang periksa juga nggak? Saya tuh suka bingung sama pasien ini, suka aneh-aneh deh. Anda itu ya nanya seolah-olah semua dokter tuh tahu semua jawaban tanpa harus periksa. Emang kita dukun bro? Bukan ya, kita bukan dukun. Jadi silakan datang diperiksa dulu ya, dilihat. Jangan-jangan saya tuh beberapa kali dapat pasien hamil. Waktu hamil stop pakai skincare, akhirnya beruntusan mukanya nggak karu-karuan, terus yang disalahin kehamilannya. Ya mungkin aja perubahan hormonal bisa bikin beruntusan dan lain-lain. Tapi ternyata begitu saya datang diperiksa, saya ngeliat gambaran khas dari penggunaan kortikosteroid jangka panjang, dan pasien bilang, iya sih dok, saya berobatin udah 8 tahun, udah 4 tahun pakai ini terus, hamil aja nih saya stop langsung begini mukanya.
Nah itu gejalanya timbul justru gara-gara Anda stop si kortikosteroidnya, ya, gitu. Jadi datang diperiksa dulu. Saya sudah 2 kali T-plasma di Makassar, pelan-pelan skin barrier belum membaik, mantap kan? Tuh, ya. Buat pasien-pasien yang udah ngerasain treatment melasma flek ala Beautiful itu langsung ngerasa kok bedanya, ya. Baru 2 bulan aja biasa pasien udah langsung sumringah, seneng mereka. Karena kulit keringnya hilang, nyelekit-nyelekitnya hilang, merah-merahnya hilang. Hai. Ini kucing saya yang satu nih. Ini namanya Mochi. Ntar, mana dia? Mochi. Mochi sini. Mochi. Mochi. Ini gendut banget si Mochi ini. Ya. Jadi biasa buat pasien yang udah ngerasain treatment flek melasma di Beautiful tuh ngerasain tuh. Mukanya jadi nggak kering, nggak nyelekit-nyelekit, mulai lembab, mulai berani keluar, makeup mulai ketutupan gitu, ya. Ya senang sih, ya. Dan mereka ngerasa jadi nggak buang-buang duit selama ini udah. Karena sebagian besar pasien yang datang ke saya itu pasien yang udah kapok sih, ya sebagian besar. Sorry, gatal. Sebagian besar pasien yang datang ke saya buat flek melasma tuh pasien yang udah kapok berobat kemana-mana biasanya, ya. Ini bahasa pasiennya ya, udah coba segala cara dan makin memburuk bukan makin membaik gitu. Nah itu yang kita handle kebanyakan yang itu. Jarang yang datang ke saya masih fase-fase awal flek melasma, jarang ada tapi jarang. Karena yang fase-fase awal masih percaya dengan di laser dan di peeling akan beres gitu. Ya silahkan coba, ntar kalau udah kapok baru kita ketemu. So concern saya ya, ini kritik saya buat dunia estetik Indonesia ya. Please, satu, hati-hati jangan menggunakan kortikosteroid kelamaan. Tolong deh ya. Ini buat teman-teman sejawat ya. Coba buka buku lagi, kita baca sama-sama. Ya, apakah benar penggunaan kortikosteroid berkepanjangan? Terus buat yang terhormat kolegium yang selama ini marah-marah sama saya gara-gara urusan saya ikut ngeberesin melasma, ya mungkin Anda udah perlu boleh menegur tuh anggota-anggotanya yang Anda juga tahu siapa aja yang pakai kortikosteroid kelamaan, ya tegurlah, ya nggak benar itu yang bikin kulit muka pasien jadi tipis banget. Kalian tahu kok, ya tapi diam-diam aja. Nah disinilah gunanya perhimpunan sebenarnya, ngelihat mana yang keluar jalur ditegur gitu, bukan menuduh saya yang tidak etis gitu. Saya nggak ngapa-ngapain dong, saya bukan anggota kalian juga gitu, ya yang benar aja. Halo. Oke, rinoplasti di Beautiful berapa harganya? Ya, start dari 150. Itu udah all in, ya. Bulan ini lagi ada diskon 30% sebenarnya. Ini udah mau habis nih, ya. Buat kasus primer yang belum pernah diapa-apain, simple case, itu lagi ada diskon 30%. Ya, di T-Space Bintaro datang, tapi ya hanya berlaku bulan ini doang, Juni. Okronosis itu yang paling sulit, tapi kita ada beberapa case yang udah kita lagi proses pengobatan, alhamdulillah so far membaik, ya. Tapi lama ya berobat okronosis itu udah 2-3 tahun. Saya sudah T-plasma 2 kali dok, sudah mulai lumayan. Yeay. Rekomen dokter di Beautiful untuk handle beruntusan. Saya Karawang ada ke Bekasi aja, ya. Ke Bekasi aja. Di Bekasi ada kok dokter Beautiful. Gini bu, kalau di Beautiful anda nggak usah nanya rekomendasi dokter karena semuanya tuh ilmunya sama. Semua saya ngajarin gitu. Protokolnya saya yang bikin. Jadi anda mau kemana aja sama, nggak ada masalah. Di Bekasi ada, kesana aja. Dari Dingdit 3,5 tahun saya berobat di Beautiful Bogor. Alhamdulillah sekarang jauh lebih baik dibandingkan dulu. Scar saya dulu lumayan parah, sekarang tipis. Sama dokter Era ya. Terusin ya, salam dokter Era. Bekas kauter ngilanginnya susah ya, lumayan. Ya. Baru aja kena dermatitis pakai tone apa sih ini, nggak tahu deh. Nggak tahu. Beruntusan di area rahang. Ya datanglah diperiksa, ya. Ciri-ciri krim malam yang ada steroidnya, waduh, nggak tahu saya, ya. Kalau yang saya bisa tahu kalau udah lihat dampaknya ke muka, kalau di krimnya saya nggak tahu, ya. Yang paling benar, Anda tuh pasien itu berhak nanya sama dokternya, dok ini isinya apa,
Ya mungkin dokternya nggak akan bilang produk mereknya apa segala macam, tapi ingredientnya dia wajib kasih tahu. Misalnya, oh ini isinya mengandung hidroquinon bu, ini mengandung kortikosteroid bu, tapi mereknya apa dia nggak perlu sebut. Ya dia boleh aja nggak sebut, tapi ingredient dasarnya dia harus sebut. Nah kalau misalnya ada steroid ya Anda tanya berapa lama nih mau dikasih, gitu, berapa lama mau dikasih gitu, ya dampak jangka panjangnya apa gitu. Gedein pakai payudara yang disuntik aja itu gimana dok? Ya itu namanya nyari petaka, jangan. Ya usia 53 tahun pipis sebelah kiri agak turun, wah harus datang diperiksa, mungkin perlu facelift ya. Smile line udah kelihatan jelas banget nggak pede ya, datang facelift. Konsul bopeng, nah bopeng itu nggak gampang, ada yang masih mungkin di treatment, ada yang memang udah nggak mungkin sama sekali. Biasa pada kasus yang dalam ya, itu mau disubsisi, mau disuntik PRP, mau dikasih filler, mau dikasih apapun, saya nggak ngeliat efektivitas yang benar-benar wow gitu ya, nggak yang hasilnya nggak really oke lah ya. Jadi saran saya apa? Biasa saya kalau pada pasien bopeng yang dalam, yang memang kelihatan banget gitu, dan kulitnya udah mulai kendur juga, saya tawarin sekalian facelift. Saya facelift ya, terus saya kasih nanofat transfer. Sekali lagi ini bukan tindakan buat ngilangin bopeng, tetapi karena kulitnya udah kita kencengin, terus kita support dengan kutan lemaknya ya, itu tampilan fleknya tampilan bopengnya jadi jauh lebih baik gitu ya. 51 tahun kemarin baru check out, sunscreen, moist, serum vitamin C, di pipi ada sedikit flek. Anda boleh coba pakai retinol seminggu 2 kali ya, cukup seminggu 2 kali malam. Sabun, moisturizer, sunblocknya jangan lupa ya. Sabunnya mana tuh kalau belum ada, sama beli kolagennya deh ya. Sunscreen setiap hari ya harus ya. Sekarang lagi musim rejuran, suntik-suntik wajahnya itu loh dok. No comment. Silahkan aja Anda mau coba, saya nggak mau komentar itu ya. Saya tidak melarang ya rejuran. Maksudnya ini saya ngomong buat pasien saya ya, bukan buat publik. Rejuran saya nggak larang, jadi ada beberapa tim dokter saya nanya, dok boleh nggak dok saya suntikin rejuran ke pasien dengan indikasi ini. Saya nggak larang, boleh, silahkan aja. Karena saya ngelihat nggak ada ruginya. Tetapi kalau saya pribadi, saya nggak akan ngerjain itu ke muka saya sih. Ya, oke. Kalau pakai produk gitu tapi nggak minum kolagen bisa nggak? Bisa, nggak masalah. Ya. Tapi kolagen itu bagus. Ya. Jerawatku on off, mungkin skin barrierku rusak ya. Paling bener datang diperiksa. I don't know, nggak pernah cek, gimana mau komentar. Aku ngikutin tips dokter Tampi, sekarang kulitku jadi udah nggak kering lagi. Oke, mantap, mainkan. Kalau bisa mampir ke klinik deh, ya. Kepala botak, tanam rambut. Kalau udah botak tanam, nggak bisa ditreatment, tanam, ya. Gitu. Saya sudah stop ikutin arahan dokter.